Businessman Opinion. Mitra bisnis, bursa bakal calon gubernur Jakarta makin memanas. Nama-nama muncul baik di media sosial maupun mainstream. Mulai dari Ridwan Kamil, Kaisang Pangarep, Sudirman Said, Anies Baswedan, Ahmad Syaroni, hingga anak Menteri Perdagangan Zulhas Zita Anjani. Nah, menurut Anda mitra bisnis siapa yang layak untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta? Dan apa harapan Anda untuk kepemimpinannya ke depan? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, ini memang babak kedua ya, jadi bakal seru lagi, bakal panas lagi. Adalah tetap Anies Baswedan lawan BTP. Nah, kalau wakilnya biasa, Pangeran kedua. Karena itu jelas-jelas sudah disiapin, ya. Jalannya sudah disiapin oleh MA. Jadi menuju ke situlah kita akan melihat ini pertarungannya. Akan panas, tetap akan dengan bansos segala macam, dengan bantuan aparat. Tapi ini pertarungan sengit, ya. Ini kalau memang tetap Pak Lurah yang menang, ya kita mesti lihat, terima kenyataan bahwa mungkin 15 tahun, 20 tahun akan keluarga itu yang muncul terus ke permukaan. Ya, dan mungkin dia pasti akan butuh kendaraan partai politik. Sangat mungkin PSI digedein. Ya, ini prediksi. Tapi ya itulah, kenyataan apa juga kita boleh protes. Ya, tapi tetap terima. Karena kenyataannya dia yang menang. Sebagaimana sekarang presiden sudah ditetapkan dan wapresnya adalah pangeran pertama. Itu kenyataan. Ya, kita sebagai rakyat cuma bisa berharap bahwa pemimpin boleh menang sekarang, tapi tidak akan menang melawan alam. Alamiah ini adalah waktu. Waktu yang akan menunjukkan bahwa dia bisa bertahan berapa lama. Suatu saat akan tergantikan juga, dan sejarah akan mencatat namanya dengan kemuliaan atau keserakahan. Ya, kita lihat aja sejarah. Ini salah satu topik yang paling favoritkan dari dulu nih. Masih ingat gak nih para pendengar masalah Ahok? Gubernur Ahok dulu pernah ngomong, kalau mau menjadi gubernur jangan hanya gila jabatan. Kita itu juga pelayan rakyat. Itu penting, satu. Kedua, kalau mau mencalonkan gubernur, apakah sudah siap, ada program-program apa yang cocok untuk rakyat? Jangan cuman modal ngomong kayak dulu-dulu ngomong ya OKOC ya, bisa menciptakan program lapangan kerja ya sampai berapa ratus juta. Nyatanya bohong. Semuanya omongan-omongan itu semua hanya janji manis doang. Jadi ya gitulah. Kalau saya lihat dari bursa-bursa nama pencalonan gubernur ya kalau Ridwan Kamil sih masih mending lah. Kalau yang lainnya nggak tahu lah apakah mereka punya pengalaman dalam menata kota. Kalau bisa menata kota seperti gayanya Ahok, Ali Sadikin, atau siapapun gubernur-gubernur yang pernah berjasa, ya itu sih ya harusnya belajar dari mereka. Ya saya harap sih begitulah. Terima kasih. Kalau dari calon yang diajukan itu belum ada yang pas. Pak Anies kita tahu sangat pintar ngomong. Tapi kalau diajukan Pak Ahok nanti timbul huru-hara. Kira-kira begitu kan? Nah, yang terbaik adalah sebenarnya mencari calon kombinasi antara Pak Ahok dan Pak Anies gitu. Nah, cuma kan kita belum dapat nih Pak orang seperti ini. Saya sih terus terang tidak memilih calon yang diajukan ini karena prestasinya nggak kelihatan. Kalau saya ya BTP, jujur dan berani sebagai gubernur di Jakarta. Kalau cuma jujur masih apalagi kalau modalnya cuma ngomong doang lagi, nggak ada realisasi ya, tambah parah. Jadi calon yang sudah proof terbukti hanya BTP. Terima kasih.
Nah, ini saya ini di Jakarta udah 50 tahun. Saya ngalamin gubernur dari zaman Ali Sadikin sampai dengan gubernur sekarang. Nah, tapi yang paling menonjol itu zaman Bang Ali Sadikin, kemudian Ahok. Kalau ada calon-calon yang banyak diajukan tadi, mungkin yang masih bisa dipertimbangkan ada 3, yaitu Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. Untuk Ahok udah jelas kinerjanya, udah jelas kita semua, cuma kelemahannya dianggap menista agama. Kalau kita sadar semua soal kinerja ya nomor 1 ya BTP. Kemudian kalau yang Anies itu kan PHP. Dia tahunya kan Dika itu Sudirman Tamrin itu aja yang yang dibangun. Di pinggiran kan masih nol. Kemudian kalau Ridwan Kamil saya masih buta karena dengan Gubernur Jawa Barat ya prestasinya ya belum kelihatan. Jadi menurut saya pertimbangan saya antara nomor 1 BTP lah. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Om. Itu sejak kapan ya dan si Buruk mau dipersatukan? Gak boleh itu Om, jangan dipersatukan. Nanti yang baik malah kalah pamornya gara-gara si Buruk gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik Pak Ahok aja dengan cadangan yang lain. Kan masih banyak tuh pemimpin-pemimpin baik, yang jujur, amanah, yang bisa disandingkan dengan Pak Ahok. Jangan yang Anies lah, kan kita udah tahu semua gimana track recordnya dia. 5 tahun aja Jakarta makin berantakan Om. Masa mau memimpin 5 tahun lagi? Itu aja sih pesan saya. Terima kasih. Dari calon-calon yang disebutkan itu nggak ada yang sama sekali bisa memenuhi untuk daerah, untuk memimpin DKI. Apalagi Anies Baswedan itu nggak malu sama sekali apa. Sudah 5 tahun tuh Jakarta tuh berantakan, mau ngajukan lagi sebagai calon untuk DKI. Udahlah Pak Anies, lebih baik duduk aja diam, lihat, kasih kesempatan pemimpin yang lain. Kenapa Pak Ahok itu tidak akan maju lagi? Kita sudah tahu prestasinya bagus sejak dia memimpin di DKI. Saya rasa kita jangan gegabah lah menentukan si A, si B itu ya. Yang dicalonkan itu semuanya nggak ada bonafitnya, nggak ada bobot untuk memimpin daerah Jakarta ini. Terima kasih. Iya ganti Anies sudah gagal, masa masuk lagi yang lain nggak tahu kan Anies udah gagal, masa masuk lagi, kacau deh. Ya gitulah cerita Bu Mega ya. Dulu saya pernah dengar si Ahok bilang kan, apa susah sih jadi pejabat? Kenapa? Duit pemerintah, tinggal kita ngatur yang tepat. Punya otak yang cerdas, mau kerja keras. Itulah kadang-kadang ya, kalau saya nurut gitu ya. Sebenarnya jadi pejabat, kalau kita pintar lihat sikon, apa seperti Jakarta harus gimana kita robah bentuknya, tahu nggak? Terutama daerah kumuh, penyakit kan daerah kumuh kan. Di mana gitu aja, yang lain mah nggak ada, biasa. Apa susahnya sih, gaji gede ya. Masuk kantor terlambat, lebaran masuk kantor terlambat. Ya gitu lah kan, yang penting kita humor deh. Ini kalau saran saya, nggak usah ada pemilihan, kasih aja langsung sama Kaisang. Percuma juga pasti menang Kaisang. Itu aja, terima kasih. Iya, temanya tadi disebut berapa sih namanya itu, ada Kaisang, ada Ridwan Kamil. Itu cuma ada satu nama nggak disebut bro. Iya, ada satu nama itu. Nah, ke depan kan DKI kan udah bukan DKI lagi ya. Barangkali pun anggarannya nggak sedahsyat sebelumnya lagi. Sebelumnya kan bisa sampai 80 triliun, ya kan? Coba bayangkan bro, kita yang bisnis dari duit, masih muter otak, mikir tagihan segala macam. Ini gubernur udah dikasih anggaran tiap tahun. Enak bener ya, tinggal muternya bagaimana. Jadi kalau saya pikir Jakarta itu sebagai etalase supaya daerah lain akan ikut. Memang harus ada seorang pemimpin yang tegas dan bersih, dan benar-benar paham apa yang harus dilakukan. Nih posisi ke depan kan DKJ ini kan tentunya harus dipimpin oleh orang-orang yang ya artinya punya integritas lah ya, keberanian untuk memberantas semua
kegiatan-kegiatan yang melarang rumah-rumah ibadah umpamanya ya. Kemudian juga politiknya identitas ya yang tidak perlu lagi ada gitu loh. Harus berpikiran waras ke depan karena daerah penyangga pun nantinya akan memberikan kontribusi yang baik juga buat DKJ ini gitu. IKN ini kan proyek pemerintah pusat nih yang kalau ditempati oleh pemerintah DKI Jakarta nih dulu yang sekarang ini masih ibu kota kan masih dipantau Pak ya. Nantinya kan pas pemantauannya. Nah itu perlu orang-orang yang berani Pak. Saya kira Pak Ahok punya pengalaman ya untuk mempunyai keberanian ya memimpin secara tidak memihak ya netral ya. Mana yang benar mana yang tidak benar itu akan diimplementasikan tegak lurus dengan undang-undang. Saya kira baik itu Pak untuk dipertahankan. Kalau tokoh-tokoh lain mohon maaf nih bukan saya meremehkan atau underestimate ya. Seperti ya ini tadi you bilang siapa anaknya Pak Menteri Perdagangan itu betul, kan belum pengalaman Pak. Nanti kalau ada gesekan atau friksi-friksi nggak bisa menyelesaikan masalah kan repot juga nih. Harus tegas ya. Kalau Bung Ridwan mungkin udah pengalaman di Jawa Barat, tapi di Jakarta apa mungkin nih? Karena Jakarta lebih heterogen nih. Betul. Penduduknya dengan ya kayak Bung Benny ini main protes aja setiap kebijakan kan bingung juga ini kalau pemimpinnya nggak tegak lurus dengan undang-undang atau menjadi pilar yang baik gitu. Jadi saya kira perlu pemimpin yang ini Pak tegas. Berani mengambil keputusan dalam posisi yang terjepit pun begitu. Saya kira demikian. Sebenarnya tuh si Ahok dia enak telepon selalu on time 24 jam. Wah enak banget keluhan semua rakyat didengar. Segala keluhan dia turun ke bawah. Kalau sekarang anak muda menangani Jakarta DKI bukan DKI DKJ ya. DKJ betul. Itu banyak PR-nya, labil anak muda. Nggak bisa kalau saya bilang. Misalnya pasti marah-marah, PR belum selesai, ini banyak loh PR-nya DKJ. Ya 1, banjir, 2, macet, 3, lampu jalanan mati lampu semua kalau saya malam. Melintasi jalanan, beberapa jalanan di DKJ yang gelap-gelap itu, lampu tidak nyala. Apakah itu dari lampu surya atau listrik PLN, saya tidak mengerti. Nah sementara kan saya seorang wanita, gelap begini kadang-kala saya ketar-ketir juga nih kenapa lampu bisa begini. Nah itu PR-nya. Anak muda yang mau maju harus berpikir. DKJ ini PR-nya sangat banyak. Jadi jangan sampai rakyat Jakarta marah karena semua tidak bisa ditangani. Saya sangat cenderung sama Ahok. Siap Bu kalau begitu. Keras tapi benar. Segala keluhan rakyat yang tidak disetujui dia kembalikan seperti semula. Tidak memberatkan rakyat. Itu aja. Bahwa Jakarta adalah miniatur dari Indonesia. Ya kan? Betul. Nah, perlu diketahui bahwa Indonesia itu yang punya itu ya ada banyak agama Pak. Bukan cuma Islam doang yang selama ini kayaknya ingin mendominasi terus-terusan, ya kan. Demikian pula Jakarta nih, ya. Kita bisa ngelihat data-data kejadian yang menurut saya tuh salah sekali ya. Itu tuh ada yang mencalonkan Ridwan Kamil tuh, ya. Waktu dia jadi gubernur Jabar itu ternyata tuh yang nangkep Panji Gumilang itu tuh ternyata Ridwan Kamil atas perintah bukan presiden sebagai atasannya, tapi atas perintah Majelis Ulama Islam Pak untuk menangkap. Ini yang bikin mumet ya. Ini gubernur kan harus tahu job desk-nya siapa bosnya, ya kan? Masa organisasi ya keagamaan bisa ngatur-ngatur gubernur sebagai pemimpin daerah untuk tangkap itu orang? Apa-apa dan itu nurut. Bingung kayak gitu loh. Makanya ini sebagai Prabowo ya, sebagai presiden tuh yang soal agama ini bikin kisruh, bikin Indonesia tuh
struktur organisasinya jadi acak-acakan kayak gini nih. Kan udah jelas di atasannya gubernur ya presiden. Iya ya, sama mungkin menteri dalam negeri lah ya yang mengatur ini otong tuh dua orang itu, presiden kalau nggak menteri dalam negeri, bukan majelis ulama Islam. Ayo tangkap ini, tangkap ono, dan itu nurut. Itu berita A1 tuh ya. Jadi itu atas perintah majelis ulama Islam untuk nangkepin orang masuk ke penjara. Dan juga soal APBN Jawa Barat tuh ya, yang kemarin tuh ada masjid 1 triliun, itu juga nggak bener. Orang udah dipasrahin uang sebegitu banyak buat kemakmuran ya seluruh masyarakat Jawa Barat untuk semua agama ya kan, itu untuk kemakmuran. Jadi jangan istilahnya dana yang peruntukannya untuk seluruh masyarakat Jawa Barat tuh malah bukan untuk pembangunan masjid kayak gitu. Itu kan cuma golongannya ya kan, satu agamanya yang akidahnya itu nggak adil. Bagaimana itu kan sudah melanggar pelanggaran lah ya, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45 tuh. Karenanya siapapun tuh tetap dipersalahkan. Dan itu harus di blacklist tuh model-model calon gubernur yang model kayak gitu, diikat aja. Itu aja. Ya intinya kita tuh bukan kenapa-napa ya, bukan rasis, bukan kenapa-napa, tapi memilih orang yang berintegritas dan berkarakter Indonesia ya, yang dimiliki oleh semua agama, bukan satu agama ya. Itu aja, makasih. Singkat BTP. Gini ya, saya nggak pilih semua karena semuanya dari partai. Karena partai adalah biang kerok daripada carut-marutnya korupsi di Indonesia. Terus sebenarnya saya suka BTP karena cerdas, visioner dan berani mengeksekusi. Benar kata saya bahwa Bambang yang di IKN itu bukan orang eksekutif yang berani mengeksekusi. Benar, sudah. Karena dia tidak berani dengan tantangan-tantangan yang ada di sono, dan resiko. Jadi akibatnya dia mundur gitu ya. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa Pak Bambang itu bodoh, enggak. Benar, cerdas. Ya, memang masternya gitu ya untuk membangun kayak gitu-gitu. Tapi salahnya coba dikasih Ahok. Nah, itu beda. Nah, gitu. Nah, begitu pula ini. Kalau Ahok dulu dengan Ahok sekarang tuh beda. Karena Ahok sekarang jadi petugas partai. Jadi nanti kalau yang namanya Oma Mega mengatakan tidak boleh itu, U20 harus dibatalkan, mampus batalin semuanya. Bangunan ini nggak boleh, bangunan itu nggak boleh. Terus sekarang saya mau nanya, mau pilihnya siapa? Partai-partai sama saja. Kalau ada satu yang nggak partai, hello, sudah di Amerika aja 2 presiden, yang satu koruptor, anaknya morfinis, terus yang satunya lagi juga sama aja kayak korak. Emangnya di Amerika nggak ada orang lain selain itu Trump sama Joe Biden? Terus di sini kok juga diulang-ulang itu aja? Ya bayar lebih lah. 450 triliun selama 5 tahun hanya membangun puskesmas 1 dan itu cat Bonteng. Makan. Kalau PDIP mau menang ya pakai calonnya aja cukup 2 itu, Ahok sama Risma atau Ahok sama Jarot. Itu sudah nggak ada lawan. Nanti bahkan partai lain akan merapat mestinya. Lah kok Ahok nggak pernah di Sumatera Utara mau dilempar ke sana. Aneh juga. Terus yang kedua kan PDI kan yang kemarin menang tuh di Jakarta. Sama PKS saingannya. Ini 2 ini yang berat. Jadi kalau memang Pak Ahok mau di Jakarta dan PDIP mau menang lagi ya, karena kemarin yang di Pilpres kalah. Nah, kalau di Pilkada Jakarta ini kan divisi 2-nya, gengsinya nomor 2 di bawah Pilpres. Nah, ini kan harus menang. Ya calonkan Ahok Risma atau Ahok Jarot. Kalau itu sih pasti
rakyat Jakarta akan pilih dan Jakarta jadi kembali lebih baik lagi, lebih tertata rapi, bebas korupsi. Kemarin kalau mau baca berita itu PDI mempertimbangkan Anies karena ada suara dari akar rumput. Wah, lucu banget tuh kalau sampai PDI jadinya malah mendukung Anies. Nah, menurut saya semoga Bu Mega mendengarkan dan ikut menyuarakan hati rakyat Jakarta yang ingin Jakarta ini menjadi lebih baik lagi. Mbak ya, kalau saya bilang ini terbaik semua ya, punya track record semua ya. Ini anak-anak Gen Z ini anak-anak hebat juga, anak Gen Z sekarang ini ya. Karena bapaknya hebat, jadi mau ngapa-ngapain hebat, dia juga mau ngapain tanpa ini itu langsung cepat. Kasihan kita melihatnya, anak Jakarta, warga Jakarta orang hebat semua ini. Nggak akan bodoh, nggak akan milih kucing dalam karung lagi. Yang sudah kita sudah cukup pelajaran kita yang lalu, kita jangan sampai terulang kembali lagi. Itu satu. Kedua, ini kayak ASN yang PNS semua masuk ini, ASN yang CPNS ini kan itu bapaknya juga banyak Gen Z tapi nggak bisa ngapain tuh Mbak. Ini anak-anak Gen Z sekarang ini hebat-hebat, ini bisa langsung jadi mau gubernur lah, mau jadi bupati lah. Tapi yang ASN mau calon CPNS saja, bapaknya padahal banyak Gen Z semua itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu kembali lagi saya bilang, Gen Z-nya paling hebat nih anak-anak ini. Padahal kalau dibilang kita lihat, aduh kasihan kita melihatnya. Begitu saja, makasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Andri. Iya, selamat sore. Selamat sore Pak Andri, silakan. Iya, kalau menurut saya Jakarta itu nggak bisa dipimpin oleh sembarangan ya, nggak bisa dipimpin oleh seorang yang punya karisma atau yang seorang anak muda, karena Jakarta itu keras, Mbak. Iya. Udah banyak sekali masalah di Jakarta. Kita lihat kan yang seperti diutarakan Om Bob sebelumnya, di Bandung aja Pak Ridwan nggak bisa menangani Bobotoh yang kemarin kerusuhan yang setelah Liga 1. Yeah. Nah, ini kalau dipindahkan ke sini nggak bakal sanggup. Jakarta dengan banyaknya suku macam-macam, lihat aja kemacetan abadi di Tanah Abang, parkir liar yang terorganisir oleh ormas, terus parkir liar di Tanah Abang. Ada nggak gubernur yang bisa nertipin sampai sekarang? Nggak ada. Apalagi mau seorang Kaisang yang muda belum berpengalaman digertak oleh preman-preman, saya rasa mah udah nggak bakalan berkutik dia. Harus orang yang berani membereskan itu, yang mempunyai keberanian dan urat nyalinya itu udah putus. Harus orang seperti itu yang bisa memimpin Jakarta. Karena saya lihat belum ada, kecuali Pak Ahok ya. Pak Ahok itu waktu sebelum lengser itu dia udah hampir bentrok dengan Pak Dudung. Nah, saya rasa kalau Ahok diberi kesempatan, itu kesemrautan Tanah Abang itu saya rasa beres. Parkir liar, ormas-ormas, preman-preman di sana, saya yakin udah beres itu kalau Pak Ahok diberi kesempatan. Cuma sayangnya dia berhenti aja sampai kemarin selesai itu, karena udah sempat bentrok kan dengan Pak Dudung kan, yang memegang sana. Nah, menurut saya nggak bisa orang yang mungkin punya jiwa karisma, tapi harus orang yang mempunyai jiwa preman untuk memimpin Jakarta. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Masih ada waktu yang lainnya? Berikan lagi komentar Anda ke 633-9160 atau di WhatsApp call ya di 0816-924-924. Siapa yang layak untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta berikutnya nanti, dan harapan Anda untuk kepemimpinannya ke depan. Gimana? Silakan. Selamat siang. Silakan. Siang. Ya. Kalau menurut saya siapapun yang jadi itu sih nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan adalah jangan jual kecap semua. Ya. Itu semuanya kayak pilpres lah misalnya. Semua bisa jual janji, jual ini, jual itu, tapi nggak ada punishmentnya kalau nggak tercapai. Itu yang harus dikejar ya. Seharusnya rakyat Jakarta tuh nggak mau beli janji, dan yang kita mau adalah kalau kamu jualan janji ini
kalau nggak tercapai bagaimana? Nah itu harus ada hukumnya dong. Kalau misalnya selama saya 5 tahun menjabat jadi gubernur, kalau saya tidak bisa begini, saya akan begini-begini. Nah itu harus jawabannya ada, atau dengan hukuman di yang berlaku, misalnya kalau saya nggak bisa begini, ya mas penjara. Berani nggak ya hal-hal seperti itu? Ya selama ini kan ngecap-ngecap semua. Contoh misalnya presiden kita waktu di kampanye pertama bilang tingkat ekonomi 7%. Nah ternyata kan nggak pernah tercapai 7%. Nah itu bagaimana? Nggak ada punishment-nya kan? Nah ini bagaimana di Jakarta pilkada dan pilpres selanjutnya seperti apa? Itu yang harusnya kita concern ke situ. Jadi jangan cuma dibohong-bohongin terus. Oh ntar makan siang gratis. Sekarang namanya udah bukan makan siang, makan bergizi. Dan ini yang gini-gini. Bagaimana supaya kita nggak dibohonginnya? Itu aja sih Bu. Yang naik siapa terserah. Ya. Makasih Bu. Terima kasih Pak Sander. Yang terakhir ya Pak Hendrawan. Selamat siang. Iya, jelas ya. Ada satu nanti ya, silakan. Gitu ya. Dengan siapa ini? Dengan Mary Pak. Mbak Mary, ini betul yang diberikan aspiran oleh penelpon sebelumnya itu. Jangan cuma janji-janji sampai realitanya. Itu idealisme seorang pejabat ya. Cuman Pak Laksananya itu tidak pernah ditagih janjinya tuh, makanya perlu ada konsekuensi politik ya. Tapi yang perlu memimpin Jakarta nih orang-orang yang perlu punya keterbebanan nih, tidak tidak punya politik identitas ya, membawa semua golongan, berdiri di pihak yang benar, berani menyatakan yang salah dan berani juga menyatakan hal yang kurang baik gitu loh. Nah ini ada nggak gitu loh? Selama ini Pak Ahok ya cukup jadi panutan ya. Saya kira dia cukup baik untuk bisa tidak terikat pada hal-hal yang berbuat kurang baik, tapi ternyata dia bisa melaluinya itu. Jadi saya kira perlu tokoh-tokoh seperti itu. Jangan nanti mayoritas yang kurang baik memilih dia karena kurang enak atau hal-hal yang memberatkan dia. Saya kira itu tidak baik gitu loh. Jadi perlu pertimbangan. Itu aja nih Mbak. Kalau saya gini ya, saya bermain angka aja, nggak main keinginan saya atau perasaan saya, nggak. Kita coba flashback ke pilkada ketika Anies melawan Ahok. Kita kalau lihat Ahok itu kan dominannya ada figur besar namanya Jokowi, sehingga kompetisinya begitu keras. Di mana Anies dengan AHY semua Demokrat kroyok Ahok. Sebenarnya yang dikeroyok bukan Ahok, tapi figur besar Jokowi. Itu suatu hal. Nah, pilkada sekarang ini berdekatan dengan pilpres. Jadi kekuatan Ahok dan kekuatan saya mau katakan Ganjar ataupun PDIP itu ada di figur Jokowi. Ini realita angka. Waktu pilpres, bayangan kita itu nomor 1 dan 2 itu antara Prabowo dan Ganjar. Nyatanya 25% dipegang oleh Anies. Justru drop Ganjar ketika menghujat Jokowi, mencaci maki Jokowi. Nah sekarang di peta ini PDIP harus hati-hati. Kalau jual Ahok, saya yakin nggak laku. Mau sehebat apa Ahok nggak laku. Karena suara Ahok yang tadinya dominan itu udah terbelah sakit hati oleh hujatan Ahok terhadap Jokowi. Tidak mungkin. Nah, saya melihat kuda hitamnya itu Risma. Karena Risma ketika diujuk-ujuk semua oleh PDIP untuk mereka mundur, Risma nggak mundur, tetap jadi mensos. Dan dia tetap konsisten berpikir dalam pekerjaannya. Kalau PDIP masuk. Nah, kemudian PDIP melihat Anies. Saya punya pikiran begini, mungkin PDIP dendam terhadap Jokowi. Jadi mereka lebih baik merapat ke Anies. Memang di dalam politik ini tidak ada teman, tidak ada lawan. Siapa aja bisa dirangkul demi kepentingan. Nah, cuman kekuatan Anies memang sudah berkurang semenjak FPI dan HTI dibubarkan. Tapi di belakang layar, di grassroots, mereka masih memegang banyak rumah ibadah yang mereka kuasai. Nah, ini harus dipikirkan sehingga PDIP punya alasan untuk mendekati Anies. Dasarnya adalah melawan Jokowi. Saya pikir itu. Nah, kalau saya lihat dari Ridwan Kamil,
Ridwan Kamil mungkin pasti dicadangkan, disiapkan oleh Golkar ya, oleh Prabowo. Kalau Ridwan Kamil cukup bagus. Nah, yang saya lihat kandidat yang bagus selain Ridwan Kamil, kalau mau lebih hebat lagi, itu adalah Erick Thohir. Karena Erick Thohir sudah mencuri hati semua anak muda. Dari kejuaraan di PSSI yang maju ke Piala AFF 21 ya. Nah, kemudian bagaimana si Erick Thohir begitu dekat dengan Jokowi. Kalau Erick Thohir tidak dipilih jadi menteri. Jadi Erick Thohir di situ ada Risma di situ. Kalau Ridwan Kamil agak dikit lah kalau saya pikir. Itu aja saya kira. Untuk jadi pemimpin daerah khusus Jakarta, kalau itu jadi DKI ibu kota dirubah, itu kalau ya. Kita berangan-angan saja lah, ibu kota aja Jakarta diganti Jakarta saja. Itu calon-calonnya kayak koknya kan kelihatan, bekas ini calon ini, bekas anggota ini. Jadi kembali lagi ya cukuplah kita ini sudah ada calon-calon kita yang hebat-hebat. Yang amatiran itu janganlah, kita jangan jadi saja sebagai pencobaan, apalagi di Jakarta orang hebat semua nih, orang senior semua. Jangan sampai senior ini kayak yang sudah lalu jadi amatiran juga seniornya. Jadi kembali lagi saya bilang, kita rakyat Jakarta jangan sampai salah pilih lah. Sudah cukup kita lihat di belakang, jangan sampai terulang kembali. Begitu saja kita pilih yang terbaik untuk memimpin Jakarta ini. Karena Jakarta ini orang hebat semua. Jangan sampai orang Jakarta hebat, nanti yang sudah begitu lagi. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau saya sih berharap siapapun yang jadi gubernur DKI nantinya ya, itu yang bisa membawa DKI lebih maju Bu ya. Supaya akhirnya jangan lagi ada, kalau bisa jangan ada lagi yang miskin lah, atau setengah miskin, semuanya bisa hidup lebih baik lah. Itu nomor satu. Dan yang kedua juga yang Pancasilais Bu ya, jangan hanya sifatnya memecah belah bangsa. Jangan hanya karena ingin jadi gubernur itu bawa propaganda kebencian saya lah, seperti tahun 2016 ya. Itu janganlah kayak gitu ya. Kalau saya pribadi sih Bu ya, tadi saya kepikiran tuh kalau bisa dicalonin tuh Ibu Risma, Pak Ganjar Pranowo, ya Pak Ahok juga boleh sih, tapi kayaknya kalau lawan Pak Anies agak susah ya. Kalau saya tuh antara tiga itulah. Mungkin waktunya sama dengan Pak Oman, Ibu Yeni Wahid, mungkin bisa menang nanti PDIP di DKI ya, di Pilgub DKI. Pokoknya penting gubernurnya yang baik, bijaksana, dan Pancasilais Bu, jangan hanya memecah belah bangsa. Itu aja Bu, makasih. Tapi saya mikir gini Mbak, kalau memang udah di set duluan, nih, ya siapa lagi? Betul nggak? Ya. Tapi kalau untuk lihat kerjaan mesti Ahok. Dia galak, dia tegas tuh pada disiplin. Gitu aja. Kalau udah di set ya susah. Makasih ya. Ya, menurut saya kalau Ahok sama Kaisang kayaknya nggak mungkin deh ya. Itu kan partainya udah nggak cocok lah mungkin. Dan itu kalau Kaisang mau sama siapa gitu loh. Kemarin Pak Prabowo sama Gibran itu jangan salah loh, bukan karena Pak Jokowi aja itu. Kan ada pendukung Pak Prabowo juga. Jadi menang itu karena dua-duanya banyak pendukung, bukan karena Pak Jokowi aja. Nah sekarang Kaisang ini mau sama siapa? Itu loh. Kalau menurut saya sih ya itu yang Pak Ridwan Kamil sih menurut saya yang kayaknya kasusnya paling gede. Tapi kan mungkin mereka bikin survei dulu atau gimana gitu ya. Jadi mereka menentukan. Nah Pak Ahok ini kayak nggak mungkin deh di Jakarta lagi deh. Dia udah ditargeting ke Sumatera Utara menurut saya sih. Itu aja. Oke, makasih. Wah, ini saya sebetulnya secara politik saya nggak appreciate terhadap calon pemimpin baru, terutama presiden ya. Tetapi kalau gubernur DKI, nah dari nama-nama kandidat calon gubernur DKI, saya kok nggak mendengar Mbak Nena menyebut nama Basuki Cahayapurnama ya. Ini satu-satunya pemimpin yang menurut saya paling cocok. Sekarang alasannya kenapa kok saya milih Ahok gitu.
Satu, setiap pada pilpres selalu rame nasionalis religius. Jadi kemudian dari aspek kecerdasan, saya pernah menyampaikan bahwa kecerdasan klasik IQ, EQ, SQ, Ahok memenuhi syarat semua ini, kecuali emosional quotientnya rada berlebihan. Dari mana saya menilai ini kok berlebihan? Pernah ada satu kasus di DKI itu, ada ibu-ibu yang sama Pak Ahok dikatain maling. Nah, ini karena kebetulan diekspos di publik, saya dengar, aduh, Ahok ngaco lah bilang. Jadi kalau face to face, individu dengan individu, itu boleh. Tapi entah dari mana kok bisa tampil di publik ini kan, ya otomatis orang, waduh kasar sekali Ahok ini. Karena sebagai seorang leader, Mbak Nena, menurut penilaian saya, gubernur itu kan leader, pemimpin daerah. Jadi dalam hal leadership, saya memberikan apresiasi yang tinggi pada Ahok ini. Harus seimbang, IQ, EQ, SQ. Kepada yang lemah, itu EQ kita harus berpihak kepada yang lemah. Jangan keluar kata-kata seperti itu, maling gitu. Jadi perlunak lah. Mungkin benar yang dikatain itu, mungkin ya. Karena ini penafsiran. Itu tadi dari aspek leadership ya. Kemudian ada lagi leadership yang ditampilkan Ahok waktu dia sesudah Pak Jokowi jadi, ya 2013 lah kira-kira Ahok memimpin DKI. Dia menggunakan sistem manajemen reward and punishment. Jadi kepada aparat Pemda, dia menilainya kalau Anda memenuhi target dalam bekerja, Anda akan diberikan, apalagi kalau lebih, diberikan apresiasi. Ya dalam bentuk gaji atau tunjangan, entah apalah itu ya. Jadi rewards and punishment betul-betul dipraktekkan. Ini leadership yang bagus ya. Kemudian tentang spiritualitas. Memang saya tahu Pak Ahok ini bukan Muslim. Ini yang pernah saya komentari di radio ini, Indonesia ini menggunakan ideologi ganda. Mulut para politisi menyebutkan Pancasilais, tapi prakteknya, termasuk saya sebut aja Anies misalnya, banyak yang memberikan apresiasi, terutama dari kelompok yang religius ini. Saya enggak, karena begini, pada waktu Anies mencalonkan diri menjadi capres, sebetulnya dia gampang sekali kalau mau masuk satu partai. Dalam sistem demokrasi itu menjadi leader itu harus jadi terutama presidennya. Kalau kepala daerah boleh dari independen. Tapi kalau calon presiden harus dari partai politik atau gabungan partai politik. Jadi Anies nggak mau. Nah ini kalau dalam bahasa komunikasi disebutnya apa ini? Hipokritisme yang dipraktekkan Anies itu. Dalam bahasa Indonesia itu kemunafikan. Kalau kita sih dukung Ridwan Kamil ya, karena kan Jakarta pinggiran ini kan masih ketinggalan daripada Jakarta Tamrin itu. Nah, kesulitannya itu di tingkat koordinasi antara Jakarta sama Bekasi gitu, sama Bogor, Bekasi itu perbatasannya koordinasi itu sulit gitu pada ego semua pejabatnya. Kalau gubernurnya itu Ridwan Kamil kan dia itu mungkin bisa lah biar dan nggak saling ego pejabat perbatasan itu. Kadang-kadang kan ini jalan gue yang bikin, kenapa lewat sini, jangan lewat sini kan, itu nggak, kadang-kadang kan wali kota bicara seperti itu kan nggak pantas gitu. Tuh, makanya kalau pejabatnya gubernurnya nanti Ridwan Kamil mungkin bisa menasehati pejabat-pejabat yang seperti itu. Indonesia itu Indonesia satu, uang pemerintah itu dari pajak, bukan dari tangan dia. Makasih. Ya, kalau dari nama-nama yang tadi disebutkan ya mungkin saya lebih condong ke RK ya.
Cuman itu juga Kang Emil, masih sedikit ya, cuma itu juga masih sedikit mengganjal ya, Pak RK itu terlalu lunak, terlalu lembek. Ini Jakarta soalnya. Saya setuju dengan Pak Rohman tadi. Cuman BTP cuma Ahok yang bisa menertibkan gitu, pakai cara-caranya sendiri. Kalau orang Jakarta tuh nggak bisa pakai cara baik-baik lagi. Jadi itu juga saya sependapat dengan Pak Rohman, yaitu yang soal reward and punishment, ya emang harus begitu caranya. Yang salah ya benar-benar ada punishmentnya, yang baik, yang bagus harus jadi contoh, dapat reward. Ya kita nggak usah meragukan lagi sepak terjang seorang BTP yang merubah tempat-tempat nggak jelas seperti Waduk Pluit, Kalijodo, sampai pembangunan El Petra, dan itu jalan inspeksi di pinggiran kali bersih semua sama dia. Nggak pernah ada gubernur yang bisa sampai kayak begitu tuh. Biasanya bersih sehari 2 hari, besokannya udah balik lagi kayak seperti biasa, yang kumuh lagi. Nah cuman ya kelemahannya ya karena double minoritas, ya habis lah BTP di Jakarta, dipanas-panasin terus rakyatnya sampai ya seperti kasus kemarin. Sebenarnya ya paling bagus ya nggak ada yang lain lagi sih. Jadi kalau yang seperti dibilang Pak Rohman tadi, EQ-nya kurang. Kalau menurut saya justru saya malah lebih suka tuh orang seperti BTP yang ceplas-ceplos maling ya dibilang maling, melakukan pencurian ya disebut malingnya terang-terangan gitu di depan media, ya biar kapok orangnya kena sanksi sosial. Ahok yang kata Pak Rohman tadi itu kan dicalonkan sebagai gubernur Sumatera Utara karena dia di situ Sumatera Utara mayoritasnya bukan Muslim, jadi lebih cocok di Sumatera Utara. Kalau Anies tuh cuma pintar ngomong, banjir bilangnya air parkir, korupsi bilangnya kelebihan bayar. Kalau saya lebih cocok Ridwan Kamil karena di Jawa Barat kan dia udah berhasil sebagai gubernur. Mungkin ilmunya sebagai gubernur di Jawa Barat itu akan diterapkan di Jakarta. Harapan saya Jakarta lebih baik, lebih maju di bawah Ridwan Kamil. Terima kasih. Jadi gini, jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengalahkan diri sendiri. Itu kuncinya. Karena apa? Karena sebenarnya menjadi pemimpin membuat program dan menjalankan itu sesuai dengan koridor yang ada. Jadi kalau menjadi gubernur kan acuannya negara. Jadi nggak bisa bikin program saudaranya sendiri. Gaji pegawai itu sudah ada aturannya itu. Nggak bisa bikin aturan sendiri mau naikkan gaji saudaranya. Nggak bisa itu. Nah intinya sebenarnya itu pejabat itu kayak supir saja sebenarnya. Dia mau capai target yang sudah ada itu dengan cepat atau lambat gitu aja. Nah sekarang ini kan kebanyakan pejabat itu ingin menaikkan dirinya biar lebih dikatakan sukses dan sebagainya, sehingga nanti bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Nah sebenarnya yang penting itu pejabat itu adalah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dia malah pelayan masyarakat. Nah gitu. Apa masyarakat itu nanti milih lagi apa dia nggak penting. Yang penting dia berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Nah kalau masyarakat sudah diberikan perbuatan yang baik, merasa puas, pasti rakyatnya akan memilih, bukan dengan banyak rekayasa dan sebagainya seperti itu. Nah, Anies juga satu kampus dengan saya, kampusnya bersebelahan dengan saya. Tapi terus saya nggak setuju sama Anies. Pokoknya hanya banyak omong. Nah, kalau di Jakarta kalau dikasih rumah DP 0 nggak jadi. Kalau di Jakarta menurut saya bikin rusunawa yang murah disubsidi, masyarakat suruh nyewa. Nah, Jakarta kenyataan sudah 20 juta per meter kok. Nggak mungkin pegawai bisa beli rumah di situ. Gajinya berapa? Nah, begitu satu rumah mesti 1 miliar lebih kan, seperti itu. Ya, oleh karena itu ya saya sarankan dari calon yang ada itu ya minimal ya itu harus punya pengalaman. Saya rekomendasikan Pak ini aja yang dari Jawa Barat, Pak Kamil itu. Kalau Kaisang belum lah, masih anak kecil itu. Nah, jadi lurah aja nggak beres itu dia. Ini kalau kita bisa kerucutin, harus kita lihat kebutuhan untuk Jakarta itu apa. Itu kebutuhannya kan gubernur yang aktif bisa ngatasin banjir.
Yang kedua mungkin bisa ngatur supaya nggak macet. Nah ini kalau saya di tengah jalan seringkali yang nyerobot ini mobil katakan letter D. Nah Pak Ridwan Kamil sih orangnya tegas, baik, tapi apakah dia sudah terbiasa dengan macet di Bandung? Di Bandung sampai sekarang kelihatannya belum, transportasi kelihatannya belum terurai ya. Kalau kesini dia ngelihat macet, wah sudah biasa gitu kan. Jadi kita harus lebih kritis nyari orang yang punya etos kerja dan tahu kira-kira tujuannya apa. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih. Silakan. Menurut saya, Anies nanti akan maju. Meskipun sekarang secara resmi PKS belum mendukung Anies, karena PKS masih berharap masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Dan yang belum jelas. Nah, Anies adalah lawan berat dari kompetitor lain. Saya pikir kalau Anies maju, bukan Ahok lah lawannya. Dan kalau Ahok dengan wakil Kaisang seperti yang tadi pembicara pertama, tidak mungkin. Ahok pasti dengan yang lain. Dari PDIP akan menyangkut dengan siapa. Tapi dari koalisi Indonesia Maju, itu saya yakin akan dimajukan Pak Ridwan Kamil. Nah, ini pertarungan serunya nanti adalah Pak Ridwan Kamil melawan Anies. Iya, saya tetap gak berubah pilihan saya, gubernurnya Anies. Ahok sama-sama A di depannya, jadi suka kepreset. Kemudian, soalnya ada suara-suara Anies ini sama Ahok digabung, Bang Itan. Apalagi yang diunggulkan Aniesnya menjadi gubernur. Wah, saya nggak setuju lah. Jadi mereka ini harus pisah. Boleh menjadi calon wakil-wakilnya dari usulan dari partai yang berbeda, tetapi yang saya setuju Ahok itu wakilnya Yeni Wahid. Karena dua ulama yang sering disebut sama Ahok itu ada dua. Padahal ini ulama ini pasti Muslim kan ya. Yang satu adalah Gus Dur, yang satu Gusmus. Gusmus itu nama lengkapnya Mustafa Bisri. Yang domisilinya ada di Jepara ya, di Demak itu. Yang tempoh hari tempat para politisi ngumpul itu. Yang kontra sama MK90 ngumpul di sana itu. Gusmus. Dan dia NU kuat, bahkan beberapa tokoh NU sempat dinasihati sama dia, NU jangan memilih figur, NU harus nasionalis, yang dipentingkan adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau Yeni Wahid itu anak ideologi dari Gus Dur, walaupun dia anak keberapa, kedua atau ketiga itu. Baik, terima kasih Pak Roman atas komentarnya. Dan mitra bisnis, kami sudah di sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung dan saya Anita Wijaya.